Halo semua, salam kenal. Kami dari tim Stockmoro. Kami adalah tim yang membuat sebuah website untuk memprediksi harga saham berdasarkan analisis sentimen dari headline news berita. Stockmoro ini berangkat dari beberapa masalah, seperti yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hubungan antara berita dengan pergerakan pasar saham, lalu sulitnya menentukan saham yang layak diinvestasikan, dan kebingungan besok saham yang mana yang akan dijual atau dibeli. Yang mana tiga masalah ini merupakan masalah-masalah yang sering dijumpai oleh masyarakat Indonesia. Berangkat dari masalah-masalah tersebut, kami menawarkan analisa pergerakan harga indeks berdasarkan sentimen dari berita, yang mana pada website kami yang diprediksi adalah harga indeks S&P 500 dari Bursa Amerika, dan juga kami memberikan rekomendasi jual atau beli dari prediksi pergerakan harga 5 saham Amerika berfundamental baik. Untuk detail mengenai watchlist saham yang kami pilih akan disampaikan oleh rekan saya, Kalbert. Silakan, Kak. Di watchlist kriteria kita terdapat 5 saham dari 5 sektor yang berbeda. Kriteria dari 5 saham ini, itu mereka masuk ke indeks S&P 500, memiliki operating and net profit margin di atas 20%, dan juga quick and current ratio di atas 1,5 kali. Di antaranya adalah NVIDIA yang bergerak di bidang teknologi, West yang bergerak di bidang farmasi, McDonald's yang bergerak di bidang kulineri, Kopart yang bergerak di bidang industri, dan Monster Energy yang bergerak di bidang minuman. Selanjutnya, untuk apa sih sebenarnya website yang kita buat ini? Targetnya adalah masyarakat umum, trader pemula, dan trader advance, yang dimana tetap bisa membantu antara kalangan yang baru memulai belajar untuk trading dan yang udah jago trading. Awal mulanya, kita membuat model ini itu awalnya hanya untuk mendapatkan akurasi yang bagus namun lambat, dan hanya memprediksi pergerakan harga indeks. Kemudian setelah evaluasi, hasil akhir kita mendapatkan proses yang lebih cepat, tetap dapat memprediksi harga indeks secara akurat, dan juga kita menambahkan kemampuan untuk menganalisa 5 harga saham berdasarkan berita. Detailnya adalah sumber data kita, news data berasal dari Kaggle Dataset, price data berasal dari Yahoo Finance. Di prosesnya, untuk news data kita proses menggunakan model multinomial naive Bayes. Untuk price data kita proses dengan Rich. Oke, pada price prediction result kita dapat melihat pada model Rich kita mendapatkan error senilai 43,65%. Untuk model linear regression kita mendapatkan error sekitar 64,9%. Pada sentiment result, menggunakan model multinomial naive Bayes, kita mendapatkan akurasi senilai 85,4%, lebih tinggi dari logistic regression, yaitu 84,65%, dan juga random forest sebanyak 83,33%. Selanjutnya, untuk technical, akan dijelaskan oleh teman saya, Rizal. Oke, terima kasih Mas Albert atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja di balik layar website kami. Nah, di sini ada dua tahap proses yang berbeda. Dapat dilihat bahwa yang tahap pertama itu adalah untuk menentukan sentimennya, dan yang kedua itu adalah tahap untuk prediksi harganya. Tahap yang pertama adalah untuk menentukan sentimen. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data. Nah, berhubungan datanya sudah ada dari Kaggle, dan isi datanya itu adalah kumpulan data tag headline news, kemudian datanya akan di-cleaning. Setelah dilakukan cleaning, akan dilakukan processing. Setelah dilakukan processing datanya, maka akan dilakukan pembuatan model. Nah, di sini kami melakukan pembuatan 3 model algoritma machine learning. Yang pertama adalah logistic regression, yang kedua adalah random forest, dan yang ketiga adalah multinomial naive Bayes. Dari hasil evaluasi ketiga model tersebut didapatkan hasil yang cukup baik pada multinomial naive Bayes. Dari hasil pembuatan model selanjutnya akan kita lakukan inference, dan hasil inference akan mengeluarkan output berupa sentimen apakah harga indeks S&P 500 akan mengalami kenaikan ataupun penurunan begitu. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu untuk prediksi harga, sama seperti
sentiment analysis, kita menggunakan dua dataset yang sama. Nah, dataset yang sama ini kita cleaning, dan setelah cleaning kita masuk ke processing. Sama halnya dengan tahapan untuk menentukan sentiment analysis. Selanjutnya adalah tahap untuk menentukan prediksi harga. Yang pertama adalah kita menggunakan dataset yang sama yang berasal dari Kaggle, yang isinya itu berupa kumpulan tech headline news, dan selanjutnya masuk ke tahap cleaning. Setelah melakukan cleaning, masuk ke tahap processing. Setelah melakukan tahap processing, kita akan melakukan tahap pemodelan. Di mana di dalam tahap pemodelan ini kami menggunakan algoritma linear regression, default parameter, dan menggunakan linear regression dengan penambahan regularisasi berupa ridge. Setelah dilakukan evaluasi, didapatkan hasil berupa linear regression dengan menambahkan regularisasi berupa ridge, didapatkan error yang cukup baik dibandingkan tanpa menggunakan regularisasi begitu. Setelah dilakukan pemodelan, selanjutnya dilakukan inference, didapatkan output berupa prediksi atau rekomendasi 5 saham yang akan mengalami kenaikan ataupun penurunan besok harinya begitu. Selanjutnya adalah tahap demo. Nah, berikut adalah tampilan website kami. Yang pertama adalah home yang berisikan apa sih Stockmorrow itu dan apa yang ditawarkan oleh Stockmorrow, dan yang kedua adalah project. Di dalam project ini kami membuat suatu inputan berupa tag headline news yang nantinya akan diproses di balik layar seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini akan saya coba contohkan saja mengambil tag headline news dari situs Bloomberg, di mana situs Bloomberg ini merupakan situs finance keuangan global yang bisa dikatakan cukup terpercaya untuk sekarang ini. Saya akan mencontohkan tag headline news dari market yang akan kita prediksi. Nah, di sini tinggal copy paste saja dan letakkan di text area yang telah disediakan. Selanjutnya akan kita analisis. Tinggal diklik saja tombol analisis. Dia akan melakukan analisa sebentar. Nah, hasil analisanya berupa sentimen. Yang pertama, hasil prediksinya adalah S&P 500 Index akan mengalami penurunan. Nah, setelah melakukan prediksi sentimen tersebut, kami melakukan rekomendasi nih yang cukup menarik gitu kan. Ada berupa rekomendasi saham apa sih yang akan mengalami kenaikan dan apa sih yang akan mengalami penurunan begitu. Dapat dilihat bahwa ada 4 saham dan 4 sektor yang berbeda yang akan mengalami kenaikan, dan ada 1 saham atau 1 sektor yang berbeda yang akan mengalami penurunan, yaitu dari tag headline news seperti ini. Yang akan mengalami penurunan adalah saham MACD yang berupa consumer atau bisa dikatakan saham dari sektor makanan begitu ya. Mungkin saya akan mencontohkan 1 kali lagi yang berupa tag headline news yang telah saya siapkan sebelumnya. Oke, dari hasil analisa yang telah dikeluarkan dapat dilihat bahwa hasil prediksi dari sentimennya menunjukkan bahwa S&P 500 Index akan mengalami penurunan sama halnya dengan teks headline sebelumnya, di mana stok rekomendasi yang di sini 2 stok yang akan mengalami kenaikan dan dari 2 sektor yang berbeda, dan ada 3 stok saham yang akan mengalami penurunan dari 3 sektor yang berbeda. Mungkin cukup bisa dikatakan mungkin dapat disimpulkan bahwa memang beberapa tag headline news yang sekarang itu tidak mempresentasikan hasil sekarang. Kenapa? Karena kami menggunakan dataset dari tahun 2008 sampai tahun 2016, di mana tag headline news yang ada di dalam dataset tersebut, dalam rentang waktu tersebut, yang paling dominan adalah politik. Nah, isinya adalah mungkin tentang perang ataupun perang Timur Tengah yang itu
Syria ataupun yang lain. Tapi setelah kami lihat lebih dalam lagi bahwa memang data kami ini yang kami train untuk melakukan pembuatan model ini adalah tag headline news yang bersifat politik yang lebih dominan, sehingga apabila kami melakukan inference terhadap tag headline news yang sekarang ataupun terhadap market mungkin agak sedikit bias begitu ya. Mungkin ke depannya kami akan melakukan improvement terhadap datasetnya, tentunya akan memperbarui modelnya tentunya. Mungkin kalau misalkan ini dilanjutkan akan menambahkan beberapa rekomendasi saham dari sektor-sektor yang cukup dominan dilakukan investasi ataupun dilakukan trading begitu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke Elita. Oke, baik. Terima kasih Rizal untuk demonya dan untuk penjelasan teknikalnya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke improvement-nya. Boleh? Dari website yang kami buat ini ada beberapa hal yang bisa diimprove, yaitu yang pertama tentu saja adalah model akurasi. Untuk berikutnya kita bisa meningkatkan model akurasinya, dan kemudian dari tampilannya sendiri kita bisa meningkatkan atau merubah user interface sehingga pengguna dapat membaca dan menggunakan dengan nyaman, dan juga kita bisa menambahkan kualitas konten. Mungkin bisa ditambahkan detail insight mengenai saham yang ada di watchlist dan juga konten keuangan lainnya. Untuk berikutnya, dengan ini kami sudah selesai mempresentasikan mengenai proyek kami, dan berikut adalah profil dari tim kami. Saya Elita Kabayeva, lalu ada rekan saya Rizal Aditya, dan ada Kak Albertus Magnus. Berikut adalah QR Code, silahkan di-scan jika ingin kenal lebih lanjut dan menghubungi kami di LinkedIn kami masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih, salam kenal, dan sampai jumpa.